Adalah apakah kemudian semua pandangan masukan dari masyarakat itu bisa kita teruskan atau tidak, itu yang jadi soal. Belum pernah ada pasal atau putusan yang bilang bahwa putusan 90 itu salah. Walaupun ada putusan Majelis Kehormatan MK untuk pamannya Gibran waktu itu. Nah kan jelas kan akhirnya dia sendiri mengakui guys bahwa memang ya tidak ada yang melanggar hukum. Oke. Yang berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, apa yang dikhianati? Yang jadi soal, kenapa tidak pada saat itu kemarin digugat? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI. Demokrasi kita sedang tidak sehat-sehat saja guys. Anda perhatikan belakangan polarisasi itu semakin terbuka, menganga begitu lebar. Polarisasi yang aku maksud adalah semacam politik keterbelahan. Ada kelompok yang anti kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Ada kelompok yang tentunya memberikan dukungan, apresiasi, serta memberikan penghormatan. Ada juga kelompok yang apatis dan mereka lebih cenderung melihat bagaimana pemerintahan Prabowo. Selanjutnya ada juga memang orang yang acuh tak acuh dan tidak lagi memikirkan soal politik, tidak memikirkan soal demokrasi, tidak memikirkan soal realitas kebangsaan dan bernegara kita. Oke, apapun situasi dan kondisi kita hari ini, tetap saja seharusnya kita sama-sama menegakkan bagaimana kehidupan yang rukun, damai, dan berada dalam lingkaran keharmonisan antar suku, bangsa, dan juga antar pendukung di setiap elit politik kita. Kita punya dukungan terhadap elit-elit kita. Ada yang memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mereka percayakan sebagai pejabat. Dan mereka yang memberikan dukungan kepada elit tertentu memang biasanya anti kepada elit politik yang lainnya. Tapi kita juga harus menggambarkan bahwa suasana dan kehidupan rukun itu juga harus dimulai. Kita juga harus harmonis dalam berkehidupan. Kita tidak boleh terjebak pada konflik yang tidak berkesudahan, yang kadang-kadang konfliknya juga bukan sesuatu yang substansial dan prinsipal. Maka lewat video ini aku kepingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali. Nampaknya situasi dan kondisi kita sedang tidak sehat-sehat saja. Demokrasi kita terlalu menganga begitu lebar, terlalu menganga begitu besar. Akhirnya orang-orang kehilangan kesantunan untuk memberikan kritik. Orang-orang kehilangan cara yang beradab untuk memberikan penilaian terhadap elit dan juga pejabat kita. Nah, di video ini aku perlihatkan ke kalian oleh kisruh ijazah palsu yang tak berkesudahan, akhirnya sekarang merembet menuju kepada kisruh yang berkaitan dengan fufu papa atau makzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Tak sampai di situ, bahkan putri dari seorang Pak Jokowi yang kebetulan adalah istri dari Gubernur Sumatera Utara, Mas Bobi, ini kemudian dilecehkan oleh seorang tiktokers kayaknya. Dia sebenarnya bermaksud untuk memberikan kritik terhadap Bung Bobi sebagai gubernur yang sekarang kita tahu lagi kisruh soal ada 4 atau berapa pulau antara Sumut dan juga Aceh yang sedang memperebutkan. Dan ada kebijakan atau ada pernyataan dari seorang Bobi yang mengatakan ya berpotensi pulau-pulau ini akan kita kelola secara bersama. Namun yang paling penting di sini adalah soal status apakah ini milik Aceh atau miliknya Sumut, itu kemudian akan dibahas baik secara politik dan juga secara hukum. Nah, sayangnya ada salah seorang tiktokers yang kemudian merespon pernyataan dari Bobi ini dengan mengeluarkan kalimat yang tidak baik, yang kemudian mengambil analogi atau tamsil berkaitan dengan istri dari seorang Bobi. Kita bahas dan kita lihat video ini. Bobi yang gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu. Sama kayak Jokowi. Kalian tuh gak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana aku buat 3 bulan boleh gak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu.
Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus, Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar PKI kau. Aku sulit berkata-kata guys. Oke, sebenarnya substansinya bukan soal dia ya. Soal dia ini kan menurutku adalah efek dari begitulah demokrasi kita guys. Jadi ketika kemudian Pak Jokowi waktu memimpin presiden terlalu lama dan terlalu banyak membiarkan cara-cara dan situasi seperti ini, maka yang terjadi adalah kita semacam mendapat kebebasan untuk mencaci maki orang, menghina-hina orang. Politik keterbelahan yang memang terjadi di Indonesia ini ya harus kita akui bahwa ini adalah warisannya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi terlalu memberikan kebebasan kepada orang-orang kemudian memberikan kritik. Oke, kritik is okay, kita setuju, tapi persoalannya sekarang sudah bukan lagi kritik. Kenapa pemuda Aceh tadi kemudian terlalu berlebihan mengkritik Pak Bobi dengan mengeluarkan kalimat-kalimat dan tamsil yang sangat-sangat tidak etis. Apalagi kemudian menyebutkan ya memperumpamakan ya kita kelola pulau, tapi kemudian dia merelevansikannya dengan kita kelola istri secara bersama. Ini kan jahat. Aku sih berharap ya mudah-mudahan memang ini ada respon ya. Ada respon dari Pak polisi, harusnya seperti itu. Atau ada respon dari pihak-pihak terkait, atau mungkin saja ada respon dari Pak Bobi. Hanya memang begini, dalam konteks negara demokrasi yang namanya pejabat itu harus menerima kemudian mendapat hinaan, caci maki. Tapi kayaknya kalau sudah berkaitan dengan istri atau anak kayaknya enggak deh. Itu bisa deh jadikan semacam delik aduan ya, bisa dijadikan juga semacam temuan supaya tidak muncul orang-orang seperti ini lagi, karena kita juga jadi krisis etika, krisis adab. Siapa yang melarang orang memberikan kritik? Silahkan menyampaikan aspirasi, monggo. Yang mau melahnat-lahnatin pejabat kita silahkan, itu biasa. Cuma yang kita nggak setuju adalah ketika kemudian ada kalimat-kalimat yang atau bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi substansi kritiknya. Kan gitu. Mending dia bilang saja, Pak Bobi, Anda itu punya pikiran yang keliru. Bisa bilang juga, Anda goblok sebagai gubernur. Anda tidak pantas kemudian mau merebut kami punya pulau. Itu adalah pulaunya Aceh. Biar bagaimanapun itu harga diri kami. Anda selayaknya kemudian turun dari jabatan Anda. Anda ini tidak pantas kemudian menjadi pemimpin, karena Anda ternyata justru mau mengganggu harkat dan martabat kami sebagai warga Aceh. Ya, Anda ini terlihat tidak seperti layaknya pemimpin yang menjadi harapan bangsa. Ke depan Anda tidak boleh lagi jadi gubernur. Dan warga Sumut, kalau bisa jangan pilih lagi orang ini, karena orang ini ternyata bla bla bla. Silakan. Tapi kalau kemudian mau bilang bahwa bagaimana kalau istrimu kita keroyok bersama gitu. Please deh. Kawan-kawan please, ayo coba kita turunkan tensi. Tidak hanya kelompok mereka, kita, kelompok-kelompok kita juga. Bagaimana kemudian memberikan kritik terhadap orang-orang yang hari ini tampil dengan menurut kita perlu mereka kita evaluasi juga, tapi tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak mencerminkan sebagai kebinekaannya, itu nggak muncul gitu loh guys. Sorry, pagi-pagi kita akhirnya disuguhkan dengan pemberitaan yang kurang enak. Oke, kita tanggalkan dulu itu ya. Yang jelas ini jadi pembelajaran penting. Nah, sekarang efek dari problem ijazah palsu, efek dari kemudian bongkar yang dilarang oleh Pak Jokowi ini, pembubaran HTI dan FPI, efek dari eksistensi Pak Jokowi, efek dari realitas hari ini, bagaimana polarisasi itu terbangun. Ya sekarang sudah masalah ijazah udah nggak dapat dia punya titik sama dengannya gimana. Semua yang dinyatakan oleh Rismond dan Roy Suryo semua terbantah. Belakangan mau pergi ke KKN juga ternyata ketahuan dari desanya bilang memang ada namanya Pak Jokowi, bermaksud hati untuk mencari-cari celah. Apakah benar ini Jokowi ada di sini? Semua terjawab. Nampaknya isu ijazah mengalami kebuntuan. Yang ada nanti adalah kelompok mereka akan dipenjarakan. Nah sekarang mereka akhirnya mengikuti irama baru.
kembali membongkar soal Fufufafa dan memakzulkan Gibran. Dan yang paling utama dalam konteks memakzulkan Gibran ini adalah berkaitan dengan isu bahwa Gibran itu tidak layak jadi presiden karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ada diskusi di Kompas TV yang aku akan perlihatkan dan kita akan bedah. Ini Bivitri dan juga salah seorang anggota partai politik dari fraksi Golkar yang kemudian akan bicara. Kita dengarkan nanti. Tapi kita ikuti dulu nih, ada demo yang kemudian mereka teriak-teriak minta adili Pak Jokowi. Oke, kita lihat. Ini memajukan masyarakat ini. Kalau bukan memajukan kantong komandan. Mundur Gibran. Mundur. Majukan Gibran. Turun. Begitu. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Pertama-tama saya mengucapkan maaf kepada seluruh pengguna jalan karena telah mengganggu daripada jalur perjalanan saudara-saudara sekalian. Namun hari ini apa yang kami bawa adalah amanat daripada penderitaan rakyat, yakni memutuskan untuk bersuara dan berteriak tentang pemakzulan wakil presiden. Aku nggak habis pikir kalau seandainya di tengah-tengah mereka aksi ini kemudian ada orang yang sebenarnya terganggu dan juga mendukung Gibran, mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, dan sudah muak dengan cara-cara mereka ini, kemudian melakukan perlawanan yang akhirnya terjadi tindakan provokasi di jalan yang akhirnya bentrok, guys, ya kan? Mereka tidak mempertimbangkan itu gitu. Beda kalau seandainya mereka punya tuntutan misalnya save Raja Ampat, oke, itu menarik, itu aku setuju. Atau tuntutan demo mereka ini berkaitan dengan hentikan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, misalnya apa, makan gizi gratis atau apalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian. Tapi kalau memakzulkan Gibran hanya karena keputusan Mahkamah Konstitusi, masalah Fufufafa, sebenarnya mereka blunder ini, karena seharusnya yang mereka lakukan itu demonstrasinya jauh sebelum proses pencoblosan, seharusnya seperti itu. Tapi mungkin karena mereka yakin bahwa yang mau menang Anies Baswedan atau Ganjar, jadi mereka biarin aja, nggak mau menang itu Prabowo. Tapi faktanya menang. Begitu menang, ya cari cara untuk kemudian menjatuhkan Gibran. Dan mereka sudah lihat juga, ini Gibran berpotensi jadi presiden ke depan. Kalau Gibran jadi presiden, waduh, nggak ada kesempatan ini Anies Baswedan, nggak ada kesempatan Ganjar, nggak ada kesempatan yang lain-lain. Oke, kita ikuti terus, guys. Yang dipilih melalui rusaknya nilai-nilai demokrasi saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan salah satu kemunduran demokrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan yang seharusnya sudah diatur secara rinci dari pengangkangan atas konstitusi saudara. Pak Prabowo sudahi kerusakan NKRI, tangkap adili Jokowi, sudahi kerusakan negeri, Indonesia berdaulat. Sekalian, mungkin untuk penilaian hukum akan diberikan oleh kawan saya Ahmad Castella SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah dengan tingginya toleransi. Ya, mereka dihadang polisi, betul-betul merusak. Oh, terjadi kericuhan kayaknya. Ini ada mobil Transjakarta kayaknya mau lewat, guys, ya. Kemudian dihalang-halangi mereka. Suasana demonstrasi memang ini seperti ini. Kita seharusnya mencari cara formula demonstrasi yang baik itu seperti apa sih? Tapi ya sudah, memang resiko demokrasi, guys. Gak apa-apa, soal mereka demo itu nggak masalah. Cuma yang kita rasa lucu itu soal tuntutan yang tidak substansial. Oke, ini mungkin ya. Tadi ya, aku mau lihat. Nah, ini ada judul di sini, selamatkan Raja Ampat. Bagus. Kalau soal itu bagus. Asal substansinya memang di soal itu. Tapi kan
Prabowo sudah tegaskan bahwa Raja Ampat itu kemudian dihentikan pertambangannya, dalam artian izinnya sudah dicabut. Kalau masih memang ada kayak GAK yang masih beroperasi, oke ya sudah bahas juga itu, nggak apa-apa kalau memang itu jadi tuntutannya. Tapi kalau tuntutan adili Pak Jokowi itu udah bingung kan, karena memang kayaknya ijazah buntu ini, jadi adili Jokowi aja dah. Kita tidak akan apa. Kalau kita bilang tutup jalan, jangan hanya sebagian yang ada di sekolah, tapi semua harus ada di tutup jalan. Ya. Mana polisi? Mana? Pak Rito? Pak Rito, ini bagaimana Pak? Pak Rito, ini gimana Pak? Saya berdasarkan rute yang ada. Dari tampilan-tampilan mereka, memang mereka ini kayaknya mantan FPI dan HTI guys. Kenapa? Alasannya apa? Dan pasti anak Abah. Ini bakalan Oh, emak ini yang dengan Ibu Dr. Tifa itu ya. Yang waktu di Komnas HAM itu ya. kalau gua bilang tutup jalan, kita tutup jalan semua. Jangan hanya sebagian melihat. Ya, Kasiannya akhirnya mengganggu masyarakat umum. kita bergerak secara legal. Kita sudah ada yang masuk di dalam Polda. Jadi kita tidak mau belok-belokan. Jalan yang bisa tutup. Kasiannya kendaraan akhirnya melewat sudah susah. Oh, bentrok ya. Ricuh nih ya, ricuh. Ini oratornya ini ribut betul. Kita tidak boleh lurus. Kenapa kita tidak boleh lurus? Jadi Pak, Bapak Iya, dibawa menghasut. Bawa kau bikin capek. Menghasut sih. Demo kalau nggak sesuai prosedur ya begini situasinya. Iya. Perhatian kepada massa, kami minta tertib. Dan kepada Ormas, gerindra dan tidak memprovokasi. Iya. Karena substansinya bukan di demonstrasi, bukan di demo, tapi substansi yang mereka lakukan ini adalah mengganggu ketertiban umum. Bikin keributan. Mau nggak mau polisi harus melakukan hal ini guys ya, karena mereka sudah melakukan keributan di tengah jalan. Substansi demonstrasinya tidak dapat gitu. Yang penting kita berharap polisi tidak represif ya, polisi tidak melakukan kekerasan, polisi tidak melakukan tindakan yang mencederai. Kalau cuma untuk mengamankan seperti ini hal yang wajar. Karena demi kepentingan, polisi juga harus melihat kepentingan umum ya, kepentingan publik. Kita biasalah demo gitu ya, tapi kemudian kita juga melihat bahwa demonstrasi itu cukup long march sampai ke tempat satu titik, tidak usah melakukan apa-apa selain orasi-orasi saja.
Tapi kalau sudah mengganggu jalan-jalan yang sangat macam ini ya, banyak sekali nih kalau kita lihat ya, banyak sekali ini bis-bis yang memang kepingin lewat kan gitu. Ada kepentingan umum yang lebih utama dari hal-hal yang seperti ini guys. Ya, Anda lihat ya, suasana semakin riuh. Kekerasan itu yang dilakukan oleh demonstran dengan menggunakan bendera yang memukul-mukul polisi. Nah ini emak ini loh, emak. Orang-orangnya itu aja guys ya. Ya, jadi inilah konsekuensi dari demokrasi. Tapi itu yang menuntut mereka-mereka juga, yang menghajar mereka-mereka juga, dan tuntutannya itu terus, adili Jokowi, apa gitu, adili Jokowi ini soal apa gitu. Aku khawatir akan muncul gerakan-gerakan baru, di mana gerakan baru ini yang sebenarnya sudah muak dengan pola yang mereka lakukan. Kemudian ketika terjadi demonstrasi di lapangan, kan perkelahian sekarang sudah terjadi di medsos, akan terjadi perkelahian di ruang di dunia nyata kayak gini guys. Itu berpotensi. Nah kalau sudah terjadi chaos seperti itu, apa yang terjadi coba? Inilah yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu, elit-elit politik tertentu. Akhirnya kita sebagai warga bangsa itu jadi olok-olokan, jadi hina-hinaan, jadi saling menghajar. Ya, kalau memang karena masalah Pak Jokowi yang dianggap bermasalah apa semua, ya udah kritik aja. Hajar aja dari sisi pengetahuan kalian, tapi kan bukan dalam konteks kemudian memposisikan kita ini terjebak dengan situasi hal ini guys. Nah kita diikuti yuk diskusi Bivitri dan juga teman-teman soal kenapa sih Gibran itu mau dimakzulkan gitu. Nah Ibu Bivitri ini kan kayaknya juga sejak awal memang mulai ya, dia pengamat ahli hukum ya, tapi sekaligus anti Pak Jokowi dan keluarga. Cuma bahasa ini kali ini dia agak moderat, kita lihat agak moderat tapi lucu-lucu juga sih. Yang kedua, lagi-lagi ya, keputusan politiknya nanti silakan dijawab oleh para politikus. Tapi kata-katanya itu sebenarnya pelanggaran hukum, satu, yang memang membutuhkan kualifikasi yang khusus. Tapi bedanya adalah yang melakukan pemeriksaan pelanggaran hukum itu nanti proses setelah DPR di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus misalnya harus ada dulu pelanggarannya yang sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya begitu kan. Biasanya kalau untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif begitu ya. Tapi ini untuk presiden dan atau wakil presiden seperti itu. Kemudian ada yang agak longgar sebenarnya Mbak Audrey, yaitu perbuatan tercela, dan juga satu lagi adalah melanggar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sebenarnya ini adalah bagian yang kita agak mirip dengan model di Amerika Serikat, namanya misdemeanor. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang kemudian bisa dijadikan alasan. Tapi kalau misalnya salah satu alasan dari Forum Purnawirawan adalah karena putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan Mas Gibran pada waktu itu menurut Mbak Bivi sendiri cukup nggak sih untuk memakzulkan? Cukup atau tidaknya kita harus tanya nanti sama Bang Doli karena bahasanya udah kebingungan, ahli hukum bingung mau ikut gimana. Ujung-ujungnya aja serahkan ke proses politik. Nah, jadi memang kalau mau memakzulkan itu semua proses politik, bukan proses pelanggaran hukum dan juga pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam amanat undang-undang kita guys, termasuk undang-undang dasar ya. Apakah kemudian mau memakzulkan presiden atau wakil presiden itu hanya karena persoalan-persoalan yang memang tidak jelas, ya paling ujung-ujungnya adalah proses politik gitu. Itu proses politik ya. Tapi kalau bahwa itu harus dibahas dulu oleh DPR, itu yang utama. Nanti DPR kemudian yang akan mengirimkan ke MK, MK yang akan memeriksanya nanti secara hukum. Tapi memang secara secara hukum belum pernah ada pasal atau putusan yang bilang bahwa putusan 90 itu salah. Walaupun ada putusan Majelis Kehormatan MK untuk pamannya Gibran waktu itu. Nah kan jelas kan akhirnya dia sendiri mengakui guys bahwa memang ya tidak ada yang melanggar hukum terkait persoalan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang ada kan cuma problem ke pamannya Mas Gibran, bukan berarti dalam konteks Gibran itu kemudian bisa dimakzulkan hanya gara-gara putusan MK. Jadi memang Purnawirawan itu lucu-lucu menurutku. Nah ini ada perspektif yang menarik menurutku dari anggota Golkar kita ini guys.
Bang Doli Kurnia. Gai ya, karena itu juga hak konstitusinya mereka menyampaikan pandangan dan pendapat gitu. Nah tetapi yang kedua adalah apakah kemudian semua pandangan masukan dari masyarakat itu bisa kita teruskan atau tidak, itu yang jadi soal. Nah kalau masuk ke DPR secara teknis sekarang memang kan sedang reses. Jadi itu belum suratnya masih proses administrasi di skala jenderal, nanti masuk di pimpinan yang agendakan bersama dengan fraksi-fraksi. Nah tapi kalau menurut pandangan saya dan Golkar gitu ya, kita tentu akan membahas itu pada saat kita melihat kan ada dasarnya. Dasarnya tadi pasal 7A, B, C itu ya. Nah kalau semuanya itu syarat tadi yang disebutkan tidak terpenuhi, ya kita tentu nanti kan gini, ke Mahkamah Konstitusi itu kan kita uji ya, apakah kesalahan-kesalahan itu menurut kita memang betul salah, itu kita uji lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau saya berpandangan sampai saat ini Saudara Wakil Presiden itu tidak terpenuhi syaratnya di dalam pasal 7A itu ya, bahwa apakah memang sekarang Saudara Gibran itu melakukan pelanggaran hukum yang berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, apa yang dikhianati. Kalau tadi soal polemik putusan MK misalnya. Nah ini begini, itu kan putusan MK itu kan proses sebelum terjadinya Pilpres. Nah Pilpres kita udah selesai ya, sudah proses hukum, politik dan legitimasi sosialnya juga sudah terjadi. Waktu itu pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah meraih sekitar 58%. Jadi sudah punya legitimasi yang kuat. Nah pertanyaannya, kalau kemudian itu yang jadi soal, kenapa tidak pada saat itu kemarin digugat? Guys, itu yang aku mau garis bawahi. Kalau memang karena ini Purnawirawan ini menurutku juga minta maaf ya, walaupun ini memang adalah hak konstitusional mereka, tapi mereka tidak mencerminkan dan tidak memberikan pencerdasan bangsa. Tidak. Kenapa? Kalau memang problemnya adalah karena putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya jauh sebelum keterpilihannya Prabowo Gibran. Kan seperti itu. Dan hajarnya bukan cuma ke Gibran, hajar juga ke Prabowo. Karena Prabowo lah yang kemudian melegitimasi keberadaan seorang Gibran menjadi wakil presidennya. Kan gitu. Kita sudah tahu semua persoalan ini. Ujung-ujung adalah persoalan politik. Itu juga yang disampaikan oleh Ibu Bivitri. Dia bingung mau cari pasal mana untuk menghajar Pak Gibran sebagai wakil presiden untuk dimakzulkan. Sehingga itu dia bilang semua prosesnya politik gitu. Ya iya memang politik. Nah apa mungkin karena proses politik seseorang yang tidak melanggar hukum, seseorang yang berjalan pada on the track, on the rule, kemudian kita makzulkan. Ini juga kejahatan demokrasi. Oke, katakanlah tidak dimakzulkan karena memang nggak ada kekuatan hukumnya. Tapi yang jangan dilupakan adalah soal penggiringan opini menggemboskan seorang Gibran untuk dimakzulkan tanpa dasar hukum, tanpa kekuatan yang betul-betul realistis. Ini juga pembodohan publik walaupun atas nama demokrasi guys. Sehingga itu perlu menurut kita. Mari kita lakukan pencerdasan bangsa agar kemudian kita juga tidak terjebak dengan cara-cara berpikir mereka. Anda tulis di kolom komentar kalau kurang berkenan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz